Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada kami kelompok 4 yang terdiri dari Elmi Kawati Sagala, Hadi Apriwanda, Iga Paramita Syafitri, Ladisa Ferji Imana, dan Seri Feranisha. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, pada topik ini akan membahas tentang yang pertama, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Kedua, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Dan yang ketiga, tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan di kelas berpusat pada peserta didik dan guru berperan sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran dilakukan dengan model dan metode pembelajaran yang bervariasi seperti role play atau bermain peran, problem based learning atau PBL, project based learning, PJBL, praktikum, belajar outdoor, diskusi, tanya jawab, metode jigsaw, demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian, guru melakukan ice breaking atau peregangan otot atau bermain game di awal dan di tengah proses pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh dalam belajar. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, misalnya PowerPoint yang dilengkapi dengan video pembelajaran, yang kemudian kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang beragam di sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kemudian, budaya gotong royong atau kerjasama dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya, sikap menghargai pendapat sesama peserta didik dan menghargai guru. Yang kedua, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki smartphone atau data seluler serta Wi-Fi yang tidak dapat diakses oleh peserta didik karena Wi-Fi hanya dapat diakses di laboratorium komputer. Kemudian, persediaan LCD yang belum memadai sehingga tidak semua kelas dapat menggunakan LCD atau secara bergantian. Selanjutnya, kesadaran menjaga kebersihan kelas masih rendah. Masih ada peserta didik yang makan di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Masih ada peserta didik yang membuat tugas mata pelajaran lainnya. Kemudian budaya disiplin di sekolah masih belum maksimal. Masih ada peserta didik yang terlambat. Topik yang ketiga yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yaitu guru harus mampu membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan sarana prasarana di kelas. Guru harus kompeten dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan media pembelajaran yang bervariasi berbasis teknologi. Guru harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, bersih, dan kondusif. Memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyamakan frekuensi dan pola pikir antar pendidik, peserta didik, orang tua, dan komunitas belajar terkait ekosistem belajar yang baik. Dan yang terakhir, guru harus mampu mengubah budaya peserta didik yang terlambat menjadi budaya disiplin. Nah, dari 3 pokok pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menciptakan lingkungan belajar kelas yang aman, nyaman, dan berpihak kepada ekosistem pembelajaran, guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik, dan memahami karakteristik peserta didik. Motivasi belajar peserta didik dapat muncul ketika lingkungan belajar aman dan nyaman. Sekian, terima kasih.